apa gereja makan. Dan konteksnya penting karena Alexandria itu dia punya hubungan langsung ke Roma lewat laut. Kalau lihat peta ya. Iya. Dan karena itu Roma dan Alexandria itu kan Mesir. Itu pusat kerajaan kuno Mesir, peradaban kuno. Nah, karena itu di situ multikulturalisme sangat kuat. Ya, sedangkan Antioquia ini kan kota yang baru muncul. Iya. Karena itu dia baru mau berkembang ke multikulturalisme. Dia sebenarnya berakar pada keesaan begitu, satu etnis saja di situ begitu. Maka suatu etnis bisa selesai menurut Antioquia, maka mereka akan bicara tentang bagaimana keberagaman yang datang baru. Begitu. Sedangkan di Alexandria keberagaman sudah ada. Sekarang baru berusaha untuk bagaimana keberagaman itu ditata untuk jadi satu. Yeah. Dua konteks ini membentuk melahirkan diskusi yang unik ya. Lalu kemudian masing-masing dengan kelemahannya, dan itu datanglah konsili mendamaikan dua itu. Lalu konsili berusaha tidak seperti cara pendekatan yang dilakukan, yaitu berangkat dari Alkitab ya, dalam menjelaskan Trinitas. Ya, konsili berusaha untuk melihat keberagaman yang ada, tetapi juga mengusahakan adanya kesatuan dalam keberagaman. Nanti mereka sudah diskusi-diskusi, kemudian muncul homoousiosis, yang muncul periparesis, lalu kemudian baru ini bagaimana istilah ini dicari akarnya di dalam Trinitas. Jadi orang tidak berdiskusi tentang Trinitas itu mulai dari Alkitab pergi ke konteks, dan orang mulai dari konteks untuk masuk ke Alkitab. Itu pendekatan sosial. Nah, sekarang masalahnya yaitu kita tidak bikin pendekatan sosial, kita bikin pendekatan teologis dari atas ke bawah, atau dari ada satu kebenaran yang mesti dipegang, lalu kebenaran itu dipaksakan untuk semua konteks. Itu bisa. Karena itu konteks Indonesia kan ada keberagaman. Lalu bagaimana keberagaman ini kita tata supaya dia jangan melahirkan perpecahan. Siap. Karena itu ada dua kecenderungan dalam merumuskan Trinitas. Yaitu yang pertama itu kecenderungan yang biasa disebut mencari Trinitas di dalam ciptaan. Begitu ya. Istilah yang nanti di YouTube yang keempat itu dapat tunjuk itu vestigium Trinitatis in creatura. Mencari Trinitas di dalam penciptaan. Nah itu nonsens. Dan matahari itu kan, ambil matahari sebagai contoh untuk Tuhan Allah. Itu artinya matahari ini yang menjadi gambar asli, Tuhan Allah itu menjadi refleksi dari matahari. Atau gaung dari matahari. Itu tidak bisa begitu. Yang harus kita buat adalah mencari ciptaan di dalam Trinitas. Jadi itu nama vestigium creatura in Trinity. Iya. Ya. Nah, kita bayangkan begini ya, Allah menciptakan banyak sekali keberagaman. Sekarang pertanyaan kita ialah keberagaman ini mau diapakan? Apakah keberagaman ini ancaman? Apakah keberagaman itu bahaya? Dan karena itu harus dijawab. Pertanyaannya, kalau Allah menciptakan keberagaman, berarti dalam Allah ada keberagaman. Allah tidak anti keberagaman. Dan karena itu mesti kita pergi ke Allah untuk tanya, di mana dasar dari keberagaman yang Tuhan buat? Lalu waktu kita datang ke Allah, kita lihat keberagaman yang menjadi cetak biru begitu ya, menjadi blueprint dari penciptaan ini, keberagaman yang berrelasi dengan akrab dan ramah. Itu bagaimana ditunjukkan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ada juga keberagaman yang ternyata saling memecah belah. Keberagaman yang saling memecah belah itu ialah keberagaman yang ada pada Inggris. Begitu ya. Yang legion itu. Legion itu. Dia ada dalam diri orang yang dirabut setan, tapi karena dia bersaing satu sama yang lain, keberagaman itu, maka orang itu jadi rusak. Dan dia merusak kehidupan sesama. Jadi mari kita cari keberagaman di dalam Allah, dan bukan kita cari Allah di dalam keberagaman. Oh iya. Kecenderungan orang sekarang jadikan hidup masa kini ini sebagai patokan untuk lihat Allah. Itu kita bisa lihat ya. Pertama, ya, karena ada LGBT di sini, maka kita paksakan Allah juga mesti setuju LGBT. Gitu ya. Karena di mana-mana orang bisa bercerai, gitu ya, maka sekarang kita mau bikin peraturan tentang perceraian.
gereja juga mesti menerima perceraian. Jadi ini gereja bukan bertolak dari Allah lagi, gereja bertolak dari Einstein. Oh ya. Ya. Nanti di tahun 2040 kalau perempuan Indonesia sudah lebih banyak dari laki-laki, maka boleh poligami, maka gereja juga bikin aturan poligami. Oh iya, iya. Ya. Karena kita lihat kenyataan sebagai dasar untuk apa, mendikte Allah. Mendikte Allah, memaksa Allah. Ikut. Iya. Jadi lihat dia punya konsekuensi ya. Kalau Iya. tidak hati-hati begitu, nanti ada perkawinan LGBT, ada perceraian. Iya. Nah, padahal gereja kalau bercerai itu gereja tidak mesti menerima perceraian dengan menyesal dan sedih. Bahwa memang gereja tidak punya otoritas untuk menceraikan orang, kan? Negara yang menceraikan. Ya, tapi gereja bekerja berusaha supaya ini jangan bercerai. Kalau akhirnya mereka bercerai, gereja sedih karena perceraian. Selesai. Bukan gereja bilang kami juga setuju dia bercerai karena alasan KDRT, karena alasan macam-macam. Iya. Itu artinya kita bikin kenyataan ciptaan sebagai norma untuk mengukur Allah. Iya. Itu konsekuensinya besar.